Assalamualaikum, selamat datang para pejuang P3K Bidan di channel YouTube saya, Bidan Gembul. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah like, share, and subscribe. Yang belum tolong dibantu ya. Oke, kita lanjut ke FR yang sedang beredar. Putaran paksi luar dan putaran paksi dalam ya. Urutannya itu putaran paksi dalam dulu ya teman-teman. Jadi putaran paksi dalam adalah putaran dari bagian depan sedemikian rupa sehingga bagian depan janin memutar ke bawah simpisis. Lalu kalau putaran paksi luar, kepalanya memutar kembali setelah putaran paksi dalam, lalu kepalanya memutar kembali. Nah biasanya kemarin ada FR pertanyaannya berapa derajatnya. Nah putaran paksi dalamnya itu 90 derajat, putaran paksi luarnya 45 derajat ya. Kita ingat-ingat ya. Lalu ada FR tentang penanganan atonia uteri, tindakan bidan lakukan apa ya? Oke, atonia uteri itu apa? Yaitu kondisi ketika rahim tidak bisa berkontraksi kembali setelah melahirkan. Masa dulu nih fundus uteri selama berapa lama? 15 detik. Berkontraksi enggak? Tidak. Kalau tidak, bersihkan jalan lahirnya. Pastikan kandung kemih kosong lalu lakukan KBI. Berkontraksi tidak? Tidak. Lanjut lakukan KBE. Keluarkan tangan perlahan-lahan. Injeksi engometrin 0,2 mg. Itu kalau dari alur ya teman-teman ya. Jadi kalau ingat atonia uteri apain dulu? Lakukan masase selama 15 detik. Bersihkan jalan lahir, kandung kemih pastikan kosong, KBI, lanjut KBE. Oke, ini juga FR selanjutnya. Dosis vitamin B12 untuk ibu hamil. Ibu hamil itu 2,6. Kalau untuk ibu menyusui 2,8. Itu untuk hitungan per hari ya. 2,6 ibu hamil, 2,8 ibu menyusui. Lalu memberikan pelatihan pada kader adalah contoh peran bidan sebagai apa nih? Memberikan pelatihan berarti memberikan pendidikan. Berarti bidan sebagai pendidik. Peran bidan sebagai pendidik tidak hanya memberikan pendidikan pada siswa, tapi juga ke masyarakat, individu, pasien, klien, atau juga ke kader atau kader kesehatan atau dukun misalnya yang ada di wilayah. Lalu sebelum menyuntikan oksitosin, apa yang dilakukan bidan? Apa? Pastikan cek adanya janin kedua atau tidak. Jika tidak, oke, cus langsung pemberian suntikan oksitosin 10 IU secara IM di sepertiga paha ya teman-teman. Lalu FR berikutnya perbandingan antara air dan klorin. Klorinnya 1:9. Itu untuk perbandingannya, atau kalau misalnya ada rumusnya untuk mencari perbandingannya itu, jadi rumusnya konsentrat klorinnya dibagi konsentrat yang diharapkan. Misalnya 0,5%, berarti dibagi 0,5% dikurang 1, itu untuk mencari jumlah klorinnya ya teman-teman ya. Terus yang atau kalau mau lebih jelas ada tuh pembahasan dari video saya tentang rumus klorin gitu ya. Lalu lanjut ada yang FR mengatakan yang menyebabkan mens pada remaja tidak teratur dikarenakan adanya gangguan apa. Nah, penyebab menstruasi telat atau tidak teratur adalah perubahan tingkat hormon estrogen dan progesteron pada tubuh yang tidak stabil. Postpartum blues contohnya seperti apa nih ya, postpartum blues nih ya teman-teman. Apa kalau postpartum blues itu atau baby blues, dia itu bisa langsung terjadinya, langsung terjadi sampai kurang lebih 2 minggu, terkadang ada yang hanya 2 hari 3 hari. Lalu apa? Menangis, merasa dirinya itu tidak bisa memberikan yang terbaik untuk anaknya. Ibu murung, tidak mau mengurusi anak, seperti itu. Tapi itu tidak berlangsung lama. Oke, FR berikutnya tentang mini pill. Keunggulannya apa? Mini pill itu sama dengan pil progesteron ya teman-teman ya. Jadi bukan pil kombinasi, dia pil yang isinya hanya progesteron. Keunggulannya apa? Tidak mempengaruhi produksi ASI, memperbanyak produksi ASI, seperti itu. Ini salah satu keunggulannya ya. Lalu KB injeksi dengan hormon kombinasi tidak boleh untuk pasien yang apa nih ya?
KB injeksi dengan hormon kombinasi itu yang kandungannya estrogen dan progesteron ya teman-teman ya. Tidak boleh untuk ibu dengan hipertensi dan ibu menyusui karena bisa menghambat produksi ASI-nya itu, si estrogennya itu. Lalu bila terjadi bendungan ASI, tindakan bidan apa nih? Menganjurkan ibu untuk tetap menyusui bayinya sesering mungkin. Lalu kompres hangat dan dingin pada payudaranya yang terasa keras dan nyeri. Menganjurkan untuk memijat lembut pada payudara sebelum menyusui. Lalu mengajarkan ibu untuk mengeluarkan ASI-nya jika masih terasa penuh setelah menyusui bayinya. Jadi ini untuk bendungan ASI. Kita lanjut tentang Oke, lanjut tentang FR, menghitung Apgar score ya teman-teman. Ini ada kriterianya nih. Kalau bayinya normal 7 sampai 10, 4 sampai 6 itu bayinya asfiksia sedang, asfiksia berat itu di bawah 4 ya. Jadinya 0,3, 4, 6, 7, 10 ya teman-teman ya. Harus diingetin nih Apgar score ya. Jadi dari warna kulit, A-nya itu upper range ya, warna kulit. 0 itu kalau misalnya biru, kalau 1 badannya merah tapi ekstremitasnya biru, kalau 2 itu kalau misalnya merah jambu semua. Nah, nanti dijumlahkan berapa poinnya dari setiap indikator itu. Kalau udah dapat jumlahnya baru masukin ke kategorinya seperti itu ya. Lalu ada FR tentang bila ibu dengan preeklamsi resiko janin akan lahir apa. Nih ya, akan lahir prematur, mengganggu pertumbuhan janin, IUFD atau meninggal ya di dalam kandungan. Lalu gangguan pernafasan, gangguan metabolik di masa yang akan datang itu mungkin bisa terjadi pada janin dengan ibu yang mengalami preeklamsi ya. Oke nih FR hari ini juga ada tentang kode vaksin dari ABCD, maksudnya mungkin VVM-nya ya, indikator VVM-nya ya. Ini A itu kalau misalnya masih bisa digunakan apabila belum kadaluarsa. Yang B, gunakan vaksin lebih dahulu bila belum kadaluarsa. Walaupun ada A dan B, tapi gunakan dulu yang B kalau misalnya memang belum kadaluarsa. Kalau yang C sudah tidak bisa digunakan, yang D tidak bisa digunakan. C dan D ini, C-nya itu hampir sama tuh warna kotaknya. Kalau D warna kotaknya lebih hitam ya. Jadi yang benar antara A dan B. Kalau untuk indikator penyimpanan vaksin ya, A, segi 4 lebih terang dari lingkaran. B, segi 4 berubah gelap tapi lebih terang dari lingkaran. Oke gitu ya teman-teman ya. Jadi itu aja dulu FR-nya nih untuk hari ini yang sudah mengirim. Terima kasih kepada teman-teman semua. Tetap semangat ya pejuang Garuda, tetap semangat pejuang P3K Bidan. Semoga kita lolos dan menjadi juaranya. Sampai ketemu di materi berikutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Thank you. See you.